ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional dengan judul Persyaratan dalam Perjanjian Internasional. Nama saya Johan Sanogra Sondak, NIM 2074201013 dari kelas P2 Ekstensi. Perjanjian adalah pertemuan kehendak para pihak yang berawal dari perbedaan kepentingan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang suatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa akan datang. Pada prinsipnya, perjanjian terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari perjanjian itu sendiri adalah kesepakatan atau agreement. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Seperti kita ketahui bahwasannya perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang penting bagi hukum internasional positif karena perjanjian multilateral diatur sebanyak mungkin persoalan masyarakat internasional secara tertulis. Perjanjian internasional di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada bab 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 berisi tentang pengesahan perjanjian internasional. Pada pasal 10 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan yang pertama, masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan atau hak berdaulat negara. Keempat, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Kelima, pembentukan kaidah hukum baru. Keenam, pinjaman atau hibah luar negeri. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, terdapat 6 jenis perjanjian internasional yang wajib diratifikasi atau disahkan melalui pembuatan undang-undang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perjanjian internasional yang termasuk dalam jenis perjanjian yang perlu diratifikasi atau disahkan dalam bentuk undang-undang, tapi belum dibuatkan undang-undang seperti keselamatan dan kesehatan kerja pada Konvensi ILO nomor 155 tahun 1981 dan 161/1998 serta Framework Convention on Tobacco Point Control atau TCTC dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2003. Padahal kedua perjanjian internasional tersebut termasuk dalam perjanjian yang wajib dibuatkan undang-undang. Sebagai penutup, saya sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengajak kepada rekan-rekan calon mahasiswa untuk dapat bergabung dan berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya dan terima kasih.